kula kepengin hubungane kula mek jenengan hubungan sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu. Lewat napa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini, itu memang orang lebih mudah paham. Karena ilmunya manusia itu terbatas, sehingga orang itu mudah puas. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu. Meskipun kadang kita tidak paham, tidak karpe, tapi itu hakikatul ilmi. Semua ilmu ya ada di Nabi. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam isya. Beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini, ruhin melarat itu tidak apa-apa. Itu takdir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa. Itu takdir. Takdir wong khusyuk, wong melarat itu raruan. Kayak ada apa-apa. Ini normal-normal saja. Tapi sifat khusyuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeteroni rumah sakit ya ora di duit. Dia tulung koncone ya ora dipercaya. Tekan alamat rumah sakit ya ora roh telepone. Ya, nanti status khusyuk jadi haso. Wong ora darani khusyuk tapi nopo? Haso. Paham nopo? Makanya santri-santri yang ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kulon pun sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong ngelegus kok ngalim ngajine istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau rumah sakit duit gak duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong napa? Wong nulung ibuke ora kodak, nurus anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu kadang ana pornografi, cara Gus Dur yen ana pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasib. Bojomu itu tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpulis nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang sak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah nopo bu. Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah bu. Tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran, jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Terus akhirnya bano nahan nafsu puncake wiridan, Gusti nang mati nang swarga kula tak nang ngeloni widadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Ya, oleh kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhusyukan dia ada pornografi yang tersimpan. Atau jujur be pangeran dari awal ngeloni bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gula tu sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusyuk atau mergawe. Yakin nak rezekiku teko lewat wiridan, aman wiridan. Tapi nang ati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jaga wiridane caspleng. Terus dari pengiran, lho casplenge jebule ukurane. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat, ilmu terbaik tetap Al-Qur'an. Al-Qur'an yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Menawa kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri di hormat guru, apa yang dalam Gus? Apa siapa ada anak? Karena anak saya itu nggak tahu apa itu tidak tahu. Ya makanya ya makanya saya emang bapak. Anak-anak pulau yang bareng malah luwes tengahnya yang janda putri. Saya tidak punya abah. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan
Mune bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang apa temu gila. Anakku cilik gak paham. Saya tidak punya apa? Apa-apa. Dan ini kula cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih. Makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ngeten ini yang masalah nyatanya. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu, cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu itu apa? Hilang. Ini kalau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Kalau ngereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama tidak cerewet kados kula, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri, namanya anak baik. Rukin itu anak baik, karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar, namanya anak baik. Mereka ini yo hasil zina, yo bayar, namanya anak baik. Khawatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilema anak baik. Dia tetap zina tapi dilema anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jeleknya mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konser pornografi asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton tuh baik sekali. Wajar delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah intervensi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya mestinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omahku lho. Kita jawab tenan, tidak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah aku gak terangno satu aku ra roh terus tetap sering pidato. Lah iya macam-macam. Ndak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko kontong. Dia ngeluh ke saya sowan. Sebelum Dewi jenengan itu bener. Jadi wong saleh itu butuh nyali. Tapi ya cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wae. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran kowe tak gawe donto. Lah kan modal lapor. Itu apa? Yang satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Dia itu pegawai PNS kan bulan digaji, paham ya? Guru aja digaji. Lah itu lah. Wonge rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar aku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Sudah jatuh yorokan, kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditodok, soleh bedina nih musola nih masjid, tapi tak belajar. Nah ada sih nyulayani kan. Pembeli yang tidak baik. Ulang kan saya proses. Wong kok itu gua masuk be wong soleh. Jadi kamar si wong soleh mangkel no.
Sing wong rapati saleh. Nyenengno. Maksudnya rapati saleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mergo nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu ilmu, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gedhe. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gedhe. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau ora terkenal ngalim, lu orang misoin ke saya semua karena pendapat saya ada napa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Maulid, mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya, tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara Gus Pak gak rawo gak enak. Mari Gus Pak nak diundang yo teko, pokoke dene nak sing undangan ra bayar-bayar ku teko, tapi nak sing bayar ora teko lawat itu. Tak omong, wah aku nak di acara, nak nganggur yo teko nak ora apa-apa. Pokoke nak sing demi anak bojone ra teko malah apik, iki ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko, tapi tak umum. Saya ndak tersinggung, andekan sampean ndak. Nah ini kula terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan. Cara ora eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Lu ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula jujur men, kula termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi do semetu. Gus kula nu ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini-gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat, tidak camat. Muga ora melarat itu tak bisa ya, melarat repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Ini wong sugih kalau tidak bisa ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Nak goblok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok napa? Iya, beda kan misoi napa goblok. Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Iruhin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri misalnya, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tenegi, wes ora tau salam tempel lah kok kiai ini ra salat qobliyah, kiai ora salat apa? Qobliyah. Gremeng dek mesti gak trimo dek napa? Duwe kiai kok ora salat napa? Qobliyah. Misale tak turuti salat qobliyah, kok ora badiah, wae dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu ora badiah qobliyah mergo ape nak mergawe, ngurusi dekne terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor yang penting gini Bu. Pembayarannya Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lupa mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilus sholihat. Ngurmat ruhin wa amilus sholihat. Ngurmat
Mustafa ya amilus. Wes ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat matri, lewat ngurmat ruhi. Ya sudah selesai. Masalahnya terus napa? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kalau pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya sak kulo, ya alim tenan. Ya putrane kiai gede. Ya padha kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata bu iki kisah nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC napa menteri napa sing teng TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawang ora tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ana pertumbuhan apa? Jadi harus tak wiri ta ora. Niki ora ono ngru Gus. Kok tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula ya wong alim kan gak wajib sungkan dong padha napa ngalim. Ya ora takok. Loh, jenengan gak witi takok. Salah jenengan gak witi takok. Jenengan cerita awake jenengan iki niku tak jawab. Dia cerita. Kula karepe mangkel. Kula sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, kono wis digaji. Gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, mergo ora ono sing gaji. Tapi ora ono biji. Wah, awak buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak ya dadakno. Bupati ku rusak kok sing dadakno. Tanduk harus digawakno. Kene mobil lah rusak ku utang-utang. Cerita dari protes gak mana kenyataan iki napa? Profesor ini cerita. Saya ini jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kayak Quran. Saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas. Ya orang pun nerang non, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya etis loh. Lho boten iki nyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Mana kira satu di kiai urip, nara bate buat kiai wes moten lah. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna, cuma kalau sakit ngobati awak pulau biambak nih sakit. Seperti itu sekolah. Kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribasane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet sing jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula dibiji Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan, kok cocok ke keluarga ini kepengen ngobati ngoten. Tapi kalah memang kok. Kalah.